Tuhanku, ya Yesusku. Karena semua dosa-dosaku Kau tebus dengan darah-Mu. Meskipun di dunia ini ku peroleh segala-galanya, namun yang selalu ku rindu hanya Tuhan tercurah atas kami semua Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Haleluya Yesus. Dahsyat dalam kehidupan kami Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya Tuhan. Biar segala pujian dan syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Dengan apa kami balas Tuhan?
pulihkanku. Terima kasih, oh Kau Tuhan yang sembuhkanku. Kau Tuhan yang sembuhkanku. Terima kasih Yesus. Kau Tuhan
bersatu di dalam doa. Mengucap syukur kepadamu Tuhan, Allah yang kami sembah di dalam nama Yesus Kristus, bahwa Engkau masih memberikan kami kesempatan untuk beribadah bersama-sama dengan saudara-saudara kami seiman dalam ibadah online ini. Setelah 1 minggu lamanya Engkau memelihara, menyertai dan melindungi kami, hari ini kami datang kepadamu dengan ucapan syukur bahwa hidup yang Engkau berikan ini semua adalah anugerah-Mu. Dan kami percaya Tuhan bahwa Engkau masih punya banyak rencana dalam kehidupan kami. Sekarang saatnya Engkau yang berbicara, sebab firman-Mu itu adalah kebenaran, firman yang memberikan kami sukacita, firman yang menyembuhkan, firman yang menyelamatkan, dan firman itu adalah perkataan-Mu sendiri. Dan hamba-Mu yang kecil ini Tuhan, hanyalah juru bicara-Mu saja. Oleh sebab itu turunlah pengurapan-Mu, biar kiranya setiap perkataan firman adalah kekuatan, merupakan jawaban bagi setiap permasalahan kami. Bukankah Engkau kenal kami? Bukankah Engkau mengasihi dan Engkau mau melakukannya bagi kami? Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berfirmanlah, sebab kami siap untuk diberkati oleh firman Tuhan. Bersama-sama kita katakan amin. Bapak Ibu Saudara-saudara, selamat berjumpa kembali dalam ibadah kita bersama-sama, di mana setelah 1 minggu Tuhan memelihara kita. Kembali saya katakan bahwa permasalahan pasti ada, karena memang Tuhan tidak pernah menjanjikan langit yang selalu cerah. Tapi kalau kita ada sampai hari ini, itu suatu bukti bahwa Tuhan tidak meninggalkan kita. Dia masih memberikan kekuatan, Dia memberikan kesehatan, Dia memberikan rezeki, keluarga, dan jangan lupa kita masih harus menjaga protokol kesehatan kita, bukan? Nah, biasakan tetap pakai masker, biasakan untuk lebih sering cuci tangan, dan jangan terlalu banyak berkerumun-kerumun gitu, harus jaga jarak ya. Oke, agar kita tetap sehat. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini kita akan belajar dalam suatu perumpamaan yang ditulis oleh Tuhan Yesus sendiri. Perumpamaan ini mau menceritakan tentang perumpamaan talenta. Banyak saudara-saudara yang sudah sering bahkan hafal mendengar kisah ini. Namun ada beberapa teman saya bahkan baru pertama kali mendengarnya. Nah, saudara paham bukan? Mari sama-sama kita menikmati supaya sama-sama kita mengerti apa yang ingin disampaikan untuk setiap kehidupan kita. Kita akan baca dalam Matius pasal yang ke-25. Matius pasal yang ke-25 mulai ayat yang ke-14. Perumpamaan tentang talenta. Sebab hal kerajaan surga sama seperti seorang yang mau bepergian ke luar negeri, yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Yang seorang diberikannya 5 talenta, yang seorang lagi 2, dan yang seorang lagi 1, masing-masing menurut kesanggupannya. Lalu ia berangkat. Bapak Ibu Saudara-saudara, hari ini kita mau berbicara tentang karakter seseorang. Karakter menentukan keberhasilan. Nah, kalau kita baca kisah ini, ya seperti tadi yang saya singgung nih, bagi yang belum pernah dengar bahkan ya, jadi ini adalah perumpamaan tentang talenta yang dikisahkan oleh Yesus sendiri. Jadi dikatakan, diibaratkan ada seorang saudagar yang mempercayakan talentanya kepada orang-orang yang dipercaya tentunya. Ada yang dikasih 5, ada yang dikasih 2, ada yang dikasih 1, dikatakan sesuai dengan kemampuannya. Karena tuannya pasti tahu kemampuan masing-masing dari yang dipercayakan ini. Nah, kalau kita baca selanjutnya, yang dikasih 5 mengerjakan, yang dikasih 2, yang dikasih 1 itu tidak mengerjakan. Jadi sehingga ketika tuannya datang ditanya, bagaimana
kabarmu, apa yang sudah kau lakukan? Lalu mereka laporan, ya, ini Tuhan, aku sudah kerjakan 5 jadi 10, ini 2 jadi 4. Lalu yang satu bilang begini, aku tidak mengerjakan apa-apa, sebab aku tahu Tuhan adalah Tuhan yang jahat, Tuhan yang tidak menanam namun mau menabur, gitu ya. Jadi aku takut, lebih baik aku simpan saja, gitu. Nah, ini yang menjadi fokus kita hari ini, bahwa yang satu itu seakan-akan seolah-olah dia tidak salah toh, apa yang diterima lalu dikembalikan begitu seakan-akan, tapi tetap tuannya itu menghukum dia. Kita baca di dalam ayat yang ke-26, yang satu orang itu pernah menjawab begini, ayat yang ke-26, maka jawab tuannya itu, hai kamu hamba yang jahat dan malas, jadi kamu sudah tahu bahwa aku menuai di tempat di mana aku tidak menabur dan memungut di tempat di mana aku tidak menanam. Tuannya bilang, hai hamba yang jahat dan malas. Lalu di ayat yang ke-30 dikatakan, lalu hamba ini dicampakkan, dibuang, dimasukkan ke dalam suatu tempat penghukuman. Apa yang dimaksud hamba yang jahat dan malas ini? Nah, Bapak Ibu Saudara, kalau kita merenung, ya, kenapa dikatakan hamba yang jahat dan malas ini adalah karena hamba ini yang dipercayakan ini, dia itu tidak bertanggung jawab dengan apa yang dipercayakan. Berbeda dengan teman-temannya yang dua itu. Ketika dipercayakan sesuatu, mereka merasa ini suatu kesempatan, ini sesuatu hal yang besar dipercayakan. Sedangkan yang satu itu dia tidak bertanggung jawab. Bukankah kalau bertanggung jawab itu, misalkan kita diberikan tanggung jawab untuk suatu pekerjaan, kita akan bekerja dengan tekun, menyadari itu suatu kesempatan, menyadari bahwa kesempatan itu tidak akan datang 2 kali, begitu bukan? Nah, itu adalah yang bertanggung jawab. Dan kalau bertanggung jawab, selain daripada itu juga membuat kita itu kerjanya semangat, ya, itu menandakan suatu tanggung jawab. Kita bekerja dengan semangat dan kita mencintai apa yang kita kerjakan. Nah, yang menerima 1 talenta ini, dia tidak kerjain apa-apa, begitu ya. Kalau tadi dia tidak bisa menilai itu suatu kesempatan, dan yang kedua dia nggak bisa mengerjakan. Sebab kalau yang bertanggung jawab pasti bekerjanya itu dengan semangat, ya, dia ingin meraih sesuatu. Nah, yang bertanggung jawab juga membuat dia bekerja itu dengan lebih tekun, karena dia punya dreams untuk yang lebih maju. Dia punya keinginan untuk lebih meningkat, mumpung kesempatan itu masih ada untuk suatu keberhasilan. Bapak Ibu Saudara-saudara, sedikit aja kita merenung, ya, dalam kehidupan kita, ya, jangankan suatu kesempatan demi kesempatan dalam pekerjaan atau bisnis, sebetulnya, ya, di dalam masa-masa seperti sekarang ini, ya, dengan keadaan sehat pun itu sudah merupakan anugerah. Dengan keadaan sehat pun itu merupakan suatu kesempatan bagi kita untuk bisa banyak melakukan sesuatu bagi diri kita, bagi keluarga kita, bagi sesama, terlebih lagi buat Tuhan. Nah, itu sebabnya yang si hamba yang satu ini, ya, dia dikatakan hamba yang jahat karena dia tidak bertanggung jawab dengan apa yang dipercayakan. Bagaimana dengan kita? Wah, ternyata kita semua bertanggung jawab, bukan? Kesempatan yang ada kita kerjakan sebaik-baiknya. Apa yang dipercayakan kita lakukan dengan sungguh-sungguh. Hal yang kedua, dikatakan ia jahat dan malas.
Apa sih masalahnya dengan malas? Ya, kita lihat dalam firman Tuhan, Salomo berkata dalam Amsal pasal yang ke-6 mulai ayat yang ke-9, demikian firman Tuhan. Hai pemalas, berapa lama lagi engkau berbaring? Bilakah engkau akan bangun dari tidurmu? Tidur sebentar lagi, mengantuk sebentar lagi, melipat tangan sebentar lagi untuk tinggal berbaring. Maka datanglah kemiskinan kepadamu seperti seorang penyerbu, dan kekurangan seperti orang yang bersenjata. Bapak Ibu Saudara, yang menulis ini adalah seorang raja, Raja Sulaiman, Raja Salomo, raja yang berhikmat, raja yang bisa berpikir dan mengerti tentang kehidupan dan kehidupan berikutnya. Nah, Salomo berkata nih ya kepada mereka yang malas, yang orang tadi itu, yang satu orang itu, tentunya kita nggak ada yang pemalas, bukan? Iya, kita ini semua diberikan semangat, diberikan kekuatan. Nah, yang si pemalas itu ya, selain dikatakan jahat, dikatakan pemalas. Karena dikatakan oleh Salomo, tadi kita baca, kemalasan itu membuat orang menjadi tidak produktif. Ya, bagaimana dia mau bisa berpikir, bagaimana dia mulai melakukan, seorang dia itu tidur lagi. Ya elah, kalau tidur terus itu rezeki juga keburu dipatok ayam, bukan? Nah, jadi kemalasan itu membuat orang menjadi tidak produktif. Apalagi bahwa dengan bermalas-malas itu, mana mungkin bisa menyusun program, bagaimana bisa menyusun rencana, apalagi untuk hidupnya, menyusun rencana untuk dia dan keluarganya. Bagaimana mungkin orang dia itu kerjanya cuman malas-malasan. Nah, apalagi kira-kira kenapa sampai tuannya itu berkata jahat dan malas? Nah, orang yang malas itu kalau diperhatikan, seringkali kalau mengambil tindakan itu suka gegabah, suka ceroboh. Nanti kalau udah salah baru nyesel, begitu ya. Nah, itu ciri-cirinya kayak begitu. Itu sebabnya si tuan tadi sangat marah kepada hamba yang satu ini. Dikatakan, engkau hamba yang jahat dan malas. Sebetulnya malas itu bukan untuk si tuannya, ya, adalah untuk dirinya sendiri. Karena kalau dia tidak malas, tentu dia bekerja dengan baik, dia pasti sukses. Kalau dia tidak malas, ya, itu kekurangan, kemiskinan itu jauh dari dia. Karena Allah menyediakan rezekinya tentunya bagi yang tidak malas. Bahkan di ayat lain Salomo berkata, belajarlah dari si semut yang mengerti kapan saatnya ngumpulin, kapan saatnya berdiam diri, kapan saatnya musim panas, kapan saatnya musim dingin. Nah, semut aja pinter, apalagi kita, bukan? Halo? Ya, Bapak Ibu Saudara. Jadi hari ini kita tahu bahwa malas dan jahat itu adalah karakter. Ya, itu adalah karakter. Dan karakter ini harus diubah, ya, supaya kita bisa berhasil, supaya kita bisa jadi sukses. Nah, ini karakter jahat dan malas. Karakter tersinggung, ya, karakter cepat marah. Nah, tentunya kalau berhikmat, ya, berpikirnya cepat, marahnya lambat. Bahkan itu bisa ditahan, berpikir secara positif. Jangan cuman emosi, jangan cuman gengsi. Ya elah, gengsi nggak bikin kenyang, bukan? Halo? Nah, Bapak Ibu Saudara, rupanya kita belajar dari firman Tuhan untuk jadi berhasil. Karena karakter yang buruk itu sukar untuk menjadi keberhasilan. Artinya karakter sangat menentukan. Dan
dengan Salomo berkata juga ya bahwa kemalasan itu membuat kesulitan, membuat jadi kekurangan. Bapak Ibu saudara-saudara, terakhir kita akan baca nasihat dari Raja Salomo juga dalam Pengkhotbah pasal yang ke-9. Pengkhotbah pasal yang ke-9 ayat yang ke-10, demikian firman Tuhan. Segala sesuatu yang dijumpai tanganmu untuk dikerjakan, kerjakanlah itu sekuat tenaga, karena tidak ada pekerjaan, pertimbangan, pengetahuan, dan hikmat dalam dunia orang mati kemana engkau akan pergi. Bapak Ibu saudara-saudara, yang terakhir Salomo menasehatkan kepada kita semua untuk kita menjadi berhasil, untuk kita jadi sukses, supaya karakter kita sudah berubah menjadi karakternya Kristus, begitu ya. Dikatakan yang terakhir adalah bahwa apapun yang engkau kerjakan, yang dijumpai oleh tanganmu, kerjakan dengan sekuat tenaga, kerjakan dengan segenap kemampuan. Itu kemampuan kita. I do my best. Aku akan kerjakan yang terbaik. Kata Salomo, mumpung kita masih sehat, mumpung kita masih hidup, karena kalau kita sudah di tempat yang lain, dalam tanda kutip, itu udah nggak ada gunanya lagi. Ya benarlah. Jadi ketika kita mengerjakan dengan semangat, kita kerjakan dengan sekuat tenaga, disitulah Allah ikut bekerja bersama-sama dengan kita. Kita lakukan apa yang harus kita lakukan. Apa yang Allah lakukan, Dia akan kerjakan. Dia akan membantu kita. Ketika kita sedang bekerja, Dia memberikan kita kesehatan. Ketika kita sedang bekerja, Dia buka jalan untuk klien-klien bisnis kita. Ketika kita sedang bekerja, Dia menjaga kita dari orang-orang yang jahat. Ketika kita sedang bekerja, banyak hal mujizat terjadi karena Allah turut bekerja bersama dengan kita. Apakah kita seorang pebisnis, apakah kita sebagai guru kah, atau mungkin kita sebagai ibu rumah tangga, itu sama saja. Di dalam apapun yang kita kerjakan dalam rumah kita, Tuhan turun tangan, memberikan kesehatan, memberikan kekuatan, memberikan rezeki kepada kita, dan kita bisa menikmati hidup bersama dengan Tuhan. Jadi kata Salomo, apapun yang dijumpai untuk dikerjakan oleh tanganmu, kerjakanlah dengan sekuat tenaga, mumpung masih sehat, mumpung masih ada kesempatan. Seperti yang tadi, satu orang tadi, dia tidak memanfaatkan kesempatan itu, sehingga akhirnya dia katakan, hamba yang jahat dan malas. Tentunya kita adalah yang rajin, kita adalah yang dikasihi oleh Tuhan, bahkan kita adalah kesayangannya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, biar kiranya ini semua membuat kita menjadi lebih bergairah, membuat kita menjadi lebih yakin bahwa sesungguhnya Tuhan ingin melakukan perkara besar dalam setiap kehidupan kita, dan karakter sangat menentukan keberhasilan. Hiduplah dengan karakter yang baik dan Tuhan memberkati kita. Mari bersama-sama kita satu dalam doa. Mengucap syukur kepadamu Tuhan, karena Engkau memperdengarkan suaramu, Engkau memberikan nasihat, Engkau memberikan semangat bahwa Engkau akan terus melindungi dan membuka jalan, dan Engkau bekerja bersama-sama dengan kami. Memberkati setiap pribadi, memberkati setiap keluarga yang saat ini ikut bersama-sama beribadah, bersatu bersekutu dengan kami. Ya Tuhan, biar kiranya Engkau turunkan berkat-Mu atas setiap kami. Apapun yang menjadi permasalahan untuk kami hadapi, Engkau memberikan kekuatan, Engkau memberikan buka jalan. Kalau pada saat ini ada yang kesehatannya terganggu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau memberkati, Engkau menyembuhkan Tuhan. Kalau apabila pada saat ini ada yang sedang terganggu dalam hatinya, dalam suasana hatinya, Engkau hiburkan,
Engkau memberikan pertolongan. Segala permasalahan apapun dalam kehidupan kami percaya itu Tuhan, bahwa semuanya mendatangkan kebaikan, karena Engkau terus memimpin, Engkau terus melindungi kami. Dan kami menyerahkan seluruh aktivitas kami sepanjang minggu ini. Apapun yang Engkau percayakan untuk kami kerjakan, biar kiranya seperti Salomo berkata, kami akan kerjakan dengan sekuat tenaga kami, dan Engkau terus bersama dengan kami yang akan memberikan kekuatan. Dan kembalikan kami pada minggu berikutnya, di mana kami boleh berkumpul bersama-sama untuk mengucap syukur, untuk mendengarkan suara-Mu, untuk yang Engkau sendiri memberikan kekuatan kepada kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami percaya Tuhan, saat ini bukan kebetulan, tetapi memang Engkau memanggil kami untuk memberkati dan menolong kami. Dan kami terima berkat Tuhan dengan ucapan syukur, dengan sukacita, dengan iman, dengan percaya, bersama-sama kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Ingin ku turut, ya Tuhanku, ya Yesusku, karena semua dosa-dosaku Kau tebus dengan darah-Mu. Meskipun di dunia ini ku peroleh segala-galanya, namun yang